Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memenuhi tugas perihal rencana pelaksanaan pembelajaran PIPS yang diampu oleh Bapak Supriyono SPD MPD. Nah, sebelum memasuki rancangan pelaksanaan pembelajaran PIPS, kita terlebih dahulu mempelajari atau melihat pengertian dari RPP itu sendiri. Nah, RPP merupakan singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP dibuat agar memudahkan guru dalam mengajar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. RPP ini juga bergantung pada kondisi dan situasi di dalam kelas, karena proses pembelajaran di kelas bersifat situasional. Lalu apa yang harus dimuat, komponen-komponen apa yang harus dimuat dalam sebuah RPP itu? Yang pertama adalah identitas RPP. Itu ada satuan pendidikan, misalnya saya ambil contoh SMP Negeri 2 Pengasih, misalnya saya ambil contoh itu. Lalu mata pelajarannya ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester ganjil, dan alokasi waktunya 2 kali 40 menit dalam 1 kali pertemuan. Lalu setelah itu ada standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi minimal peserta didik, dimana standarnya peserta didik harus dicapai itu seperti itu. Nah, contohnya di sini memahami lingkungan kehidupan manusia, itu adalah standarnya, memahami standarnya dalam RPP tersebut. Lalu yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar itulah sejumlah kemampuan yang mesti dicapai oleh peserta didik. Contohnya ini kayak mendeskripsikan keragaman bentuk muka bumi, prosesnya dan dampaknya. Itu berupa dasar-dasar yang harus dipelajari. Lalu ada indikator pencapaian. Indikator pencapaian itu perilaku yang dapat diukur yang hendak dicapai oleh guru itu seperti apa. Nah, itu adalah indikator pencapaian. Lebih spesifiknya lagi dari kompetensi dasar. Nah, setelah itu ada tujuan pembelajaran, tujuan yang hendak dicapai yang benar-benar sesuai dengan kompetensi dasar tadi. Sepertinya di contoh ini diharapkan siswa mengidentifikasi bentuk, menjelaskan proses, menjelaskan penyebab, dan juga di sini bisa kriteria peserta didik juga dapat diharapkan mempunyai kriteria yang pertama disiplin, rasa hormat yang tinggi, kepekaan terhadap alam yang tinggi, lalu tanggung jawab, tekun, dan ketelitian. Nah, lalu ada materi ajar. Materi ajar itu biasanya terlampir. Biasanya itu berupa fakta, konsep, prinsip-prinsip, seperti kisi-kisi berupa materi-materi yang hendak diajarkan oleh guru tersebut. Lalu ada metode dan model pembelajaran. Metodenya itu seperti ceramah, tanya jawab, atau misalnya diskusi antar siswa. Lalu yang setelah itu ada langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran itu biasanya berupa pendahuluan, inti, dan penutup. Pendahuluan itu bisa berupa guru menyampaikan sapaan atau menyampaikan sebelumnya berdoa terlebih dahulu. Biasanya berupa motivasi, menambah psikis semangat untuk belajar, itu biasanya di pendahuluan. Lalu yang kedua ada di inti. Dalam pada intinya itu berupa eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Eksplorasi itu berupa guru memaparkan materinya terlebih dahulu, lalu setelah itu ada elaborasi di mana peserta didik mulai diskusinya, mulai tanya jawab gitu, dan di akhir konfirmasi diakhiri dengan kesimpulan, dan juga biasanya siswa itu evaluasinya seperti apa. Lalu terakhir ada penutup. Penutup bisa berupa nilai, berupa penilaian yang dilakukan oleh guru itu tersebut. Ditutup biasanya dengan doa terakhir, biasanya seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.